Oke, kita lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali indera somatik. Nah, indera somatik ini dia ada 4 modalitas utama. Yang pertama adalah perabaan, propriosepsi, suhu, sama nosisepsi. Di mana nosisepsi ini adalah nyeri. Neuron sensorik sekunder ini biasanya neuron sensorik yang indera somatik ini dia menyilang. Sehingga yang mengolah rangsang itu akan berlawanan dengan asal dari rangsangnya. Traktus sensorik ascendens dia berakhir di korteks somatosensorik. Kemudian kalau raba itu dia bermacam-macam, ada banyak reseptor raba. Kalau suhu itu dia hanya ada panas sama dingin. Nah, ini adalah somatosensorik pathway. Jadi dia jarasnya atau jalur sarafnya akan dibedakan berdasarkan pada jenis rangsangannya. Kalau jenis rangsangannya itu raba halus, kemudian proprioseptik sama getaran, maka dia akan menyilang di sini, medula oblongata. Sementara kalau misalkan dia yang suhu, raba kasar sama nyeri, dia menyilangnya di medula spinalis. Nah, bedanya itu. Nanti kita akan menamai jaras ini berbeda. Tapi sinapnya akan tetap sama. Jadi ketika dia menyilang, maka dia akan jalannya tetap sama, muaranya itu adalah di talamus. Nah, sampai akhirnya dia akan diarahkan ke somatosensorik pathway. Di sini. Di somatosensorik cortex. Nah, itu. Kemudian, nah ini, jadi kalau yang raba halus, propriosepsi sama getaran itu dia sinapnya di medula. Kemudian nanti, nah ini bisa kalian baca sendiri. Sementara kalau yang suhu sama nyeri itu dia di spinal cord. Nah ini adalah refleksi dari cerebral hemisphere. Jadi ini adalah korteks somatosensoris. Kemudian nanti di sini adalah interpretasinya. Jadi kalau misalkan rangsangannya itu dia ada di kaki sama di kemaluan, maka yang aktif itu adalah bagian yang sebelah sini. Kemudian kalau di tubuh itu berarti dia bagian yang sebelah sini, kalau di tangan itu dia bagian yang sebelah sini. Kemudian kalau di wajah itu dia bagian sebelah sini. Nah, pembagiannya seperti itu. Dan sekali lagi ada penyilangan. Jadi kalau di otak sebelah kiri berarti rangsangannya di sebelah kanan. Ini kalau yang sensori reseptor di kulit. Jadi ada Merkel, itu dia untuk tekanan. Kemudian Meissner itu untuk getaran, perabaan dan getaran. Kemudian kalau free nerve ending itu untuk nyeri. Kemudian nanti untuk Ruffini itu regangan. Kalau Pacini itu dia getaran. Nah, ini masing-masing dari sensori reseptor. Yang paling cepat itu adalah yang paling cepat itu adalah Meissner dan Pacini. Nosiseptor ini adalah ujung saraf bebas yang mana dia berespon terhadap kimia, mekanis, suhu. Tapi persepsinya itu adalah nyeri dan gatal. Gatal itu adalah nyeri yang paling rendah, itu gatal. Biasanya nosiseptor ini dia akan berespon terhadap iritan. Dan respon dari iritan ini adalah withdrawal reflex sebagai bentuk dari protektif. Jadi withdrawal itu dia diambil kembali. Kayak misalkan kalian ketusuk jarum, maka kalian akan mengambil kembali tangan kalian. Nah, seperti itu. Nah, nyeri ini ada dua, ada nyeri cepat, ada nyeri lambat. Kalau yang nyeri cepat ini dia pakai mielin. Kalau yang nyeri lambat dia nggak bermielin. Modulasinya dia pakai jaras descendant.
di medula spinalis. Nah, ada juga yang namanya nyeri alih. Nyeri alih atau revert pain ini berasal dari organ internal. Jadi misal ada serangan jantung, maka yang kerasa itu biasanya bukan di jantungnya. Yang nyeri itu bisa bukan di jantungnya, tapi di bahu dan di lengan kiri dan dada sebelah kiri. Nah, itu disebut dengan nyeri alih. Ini terjadi karena adanya konvergensi pada satu traktus ascendens. Jadi saraf nyeri yang tertier atau bahkan yang sekunder, tertier, kuartener. Jadi saraf neuron yang ketiga, keempat, kelima atau kedua, tiga, keempat, kelima itu sama konvergensi. Nah, ini adalah jenis-jenis dari neuron. Itu ada A beta, A delta, dan C. Nah, ini rangsangannya pun akan berbeda. Kalau yang C itu dia kan tidak bermielin, maka dia nanti lambat. Nih, C ini dia lambat. Akan ada juga inhibitoria. Inhibisi lateral tadi. Nah, ini adalah revert pain. Jadi kalau misalkan nyerinya di jantung, maka dia bisa akan terasa nyeri di seluruh bagian ini sampai ke lengan. Kalau nyerinya di hepar ataupun kandung empedu, nyerinya akan terasa di sini. Ini namanya adalah revert pain. Di mana nyerinya itu tadi dia akan berkonvergensi. Nah, ini sama. Tempatnya sama. Nah, berikutnya adalah kemoresepsi, penghidu, dan pengecap. Kemoresepsi itu berarti dia rangsangannya adalah bahan kimiawi. Dia lebih ke arah penghidu sama pengecap, olfaksi sama gustasi. Kalau olfaksi itu dia berupa neuron bipolar yang jarasnya langsung ke korteks olfaktorius. Jadi dia nggak pakai ke talamus. Dia merupakan reseptor membran terkait sama protein G. Nah, ini olfactory pathway. Jadi ketika ada bau, maka dia akan diterima oleh olfactory epithelium yang dia punya olfactory neuron. Nah, di sini nih. Kemudian nanti dia akan diteruskan ke cranial nerve. Kemudian nanti dia sampai ke bulbus olfactorius, jalan ke tractus olfactorius sampai ke kortek olfactorius. Nah, nanti dari kortek olfactorius itu nanti tergantung dia akan bisa ke arah limbic system. Untuk misalkan kalau bau itu menyengat sekali, maka dia akan bisa sampai menimbulkan emosi tertentu. Itu berarti jalannya ke limbic system. Kemudian bisa juga ke cerebral cortex. Nah, sinapsnya itu seperti ini. Oke, nah ini bisa kalian lihat ya. Jadi dia olfaktorinya itu dia ada di epitelnya. Nah, kalau pengecapan atau gustasi itu dia adalah gabungan sensasi dari manis, asam, asin, pahit. Umami ini adalah rasa baru, gurih, MSG. Berbeda dengan sel olfaktori tadi yang dia merupakan neuron bipolar. Kalau sel pengecapan ini dia adalah sel non-neural dengan kanal atau membran reseptor yang berinteraksi dengan ligan pengecap. Jadi dia akan pakai second messenger-nya CA yang nanti dia akan mengaktifkan neuron sensorik primer. Nah, seperti ini. Jadi ada titik-titiknya tersendiri. Nah, nanti di sini ini dia pakai Tyke Johnson. Nah, kemudian nanti dia akan mengeluarkan neurotransmitter berupa serotonin. Neurotransmitternya berupa serotonin. Masing-masing rasa, jadi sel rasa itu dia hanya punya satu ligan saja.
Kemudian ya sama ya. Jadi kalau sweet umami bitter ini yang pahit. Dia pakai CA untuk eksositosis. Di keluar akhirnya. Nah. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita lanjut di telinga dan pendengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.